Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada malam hari ini, kita sungguh bersyukur sebab Tuhan masih memberi kepada kita waktu-waktu yang terbaik untuk kembali ada di dalam renungan Sosyanim yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya sungguh percaya bahwa sepanjang hari yang kita lalui, Tuhan menyertai kita. Dan apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Dan waktu yang ada kita mau pakai untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi setiap kaki kita. Terang bagi jalan-jalan kita. Supaya kita tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Kami rindu Tuhan selalu ada di dalam hadirat-Mu, mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Dan biarkan Roh Kudus akan mengajar setiap kami, memberi roh pengertian, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami dapat pahami, dan firman itu dapat kami kerjakan dengan iman kami di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tentu mengerti dan memahami bahwa Roh Kudus sungguh memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Dia bukan hanya menuntun, dia bukan hanya membimbing kita, menolong kita, menjadi perantara kita. Tetapi ada banyak hal yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya ketika para rasul dan orang-orang percaya dipenuhkan oleh Roh Kudus, mereka bukan hanya dipenuhkan, tetapi firman Allah berkata, mereka dijadikan saksinya Kristus. Dan malam hari ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang ditulis oleh seorang nabi yang bernama Nabi Yesaya. Tercatat di dalam pasal yang ke-43, ayat yang ke-10, bagian A. Namun, Bapak Ibu Saudara boleh membaca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-21. Tetapi malam hari ini saya akan fokus pada ayat yang ke-10, bagaimana Tuhan berkata kita ini adalah saksi-saksinya. Demikian firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bahwa setiap orang-orang percaya yang sudah mengalami kasih Yesus, maka kehendak Tuhan kita menjadi saksi Kristus. Ayat ini berkata, saudara, bahwa kamu inilah saksi-saksiku. Tuhan menghendaki setiap orang percaya menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya harus memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia.
kehidupannya adalah kehidupan yang berbeda. Meski kita ada di dalam dunia. Ini adalah kehendak Tuhan. Bahkan Rasul Paulus berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia. Ini adalah hal yang sangat penting, saudara. Untuk kita menjadi saksinya Kristus di tengah-tengah dunia ini, itu artinya kita harus berbeda dari orang-orang yang ada di dalam dunia. Tentunya orang-orang yang belum ada di dalam Kristus Yesus. Saksi, saudara, tidak sama seperti seorang reporter. Reporter itu memiliki tugas menyampaikan informasi tentang orang lain. Sedangkan tugas seorang saksi, saudara, dia memberikan kesaksian tentang apa yang dia lihat, yang dia alami, dan apa yang dia rasakan secara pribadi. Jadi bukan menceritakan pengalaman orang lain. Itulah sebabnya, saudaraku, Roh Kudus dicurahkan kepada rasul-rasul dan orang-orang percaya agar mereka memperoleh kuasa untuk menjadi saksi. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak tertutup kemungkinan bahwa ada begitu banyak orang yang mengaku Kristen, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun kehidupan mereka belum atau tidak menjadi saksi yang baik dan benar bagi orang lain. Ada begitu banyak orang pintar, cakap, cara berbicaranya. Kata-kata dapat dirangkai dengan sangat baik dan teratur. Bersaksi di hadapan jemaat. Tetapi saudara, belum tentu kehidupan mereka adalah kehidupan yang benar-benar menjadi saksi. Jadi bisa saja saya pandai bersaksi, tetapi belum tentu kehidupan saya menjadi kehidupan yang menjadi saksi. Jadi bersaksi dan menjadi saksi adalah hal yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kekristenan kita. Menjadi saksi, saudara, bukan dengan perkataan semata-mata, namun harus melalui kehidupan. Dan kehidupan itu adalah kehidupan yang nyata. Artinya bahwa setiap orang dapat melihat kehidupan kekristenan kita. Kehidupan orang-orang percaya kepada Yesus itu nyata. Sehari-hari di mana kita ada. Dalam komunitas kita. Di lingkungan pekerjaan kita. Di tengah-tengah keluarga kita. Ini harus nyata, saudara. Orang bisa lihat bahwa dalam hidup kita ada Yesus Kristus. Ucapan dan perkataan kita selaras. Tidak ada perbedaan. Dan semuanya kita lakukan mencerminkan atau menyatakan bahwa Yesus Kristus hidup ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan dunia yang hari-hari ini sungguh sangat sulit. Dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saudara, dilihat
diamati oleh orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kehidupan ini menjadi sebuah kehidupan yang berdampak. Bagaimana orang bisa melihat bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percaya, yang kita panggil namanya, yang menjadi keselamatan bagi kita, adalah Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup ini. Membela, Dia menolong, Dia memimpin kita, menuntun kita lewat Roh-Nya yang kudus, tetap berjalan di dalam jalan kebenaran. Orang-orang di sekitar kita melihat itu, saudara. Mereka melihat bukan perkataan kita, tapi bagaimana cara hidup kita. Seorang saksi akan sangat bersemangat dan begitu antusias untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya, kepada keluarganya, orang-orang di lingkungan kerjanya, bagaimana pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Jadi fokus kesaksiannya bukan dirinya, tetapi bagaimana Kristus yang melakukan perkara-perkara yang hebat, ajaib, dan luar biasa dalam dirinya. Jadi fokusnya adalah Kristus Yesus. Sehingga orang lain mau mengenal, tertarik kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan kita. Ini yang terjadi pada pengalaman kehidupan rasul-rasul dan orang-orang percaya di zamannya, saudara. Orang lain melihat mereka ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat berbeda. Mereka memiliki cara hidup yang berbeda. Mereka tidak lagi fokus kepada diri mereka, tetapi mereka fokus kepada satu kata yang namanya bersama. Dan orang lain melihat itu dan memuliakan Allah kita. Jadi jika kehidupan kita biasa-biasa saja, tidak ada hal yang berubah, namun kita berkata kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, tapi kondisi kita sama saja seperti orang-orang yang ada di dalam dunia ini, saudara, maka sebenarnya kita belum menjadi saksinya Tuhan. Mungkin kita berbicara, tetapi kita belum menjadi saksi. Orang belum melihat, orang belum merasakan dampaknya dalam kehidupan mereka. Bagaimana Yesus Kristus yang adalah Tuhan hidup dalam kehidupan ini. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, ada orang berkata sulit. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita mau menjadi saksinya Tuhan, itu artinya bahwa iman dan setiap nilai kebenaran firman Allah yang sudah kita terima, kita miliki, itu tidak dapat disembunyikan. Setiap kebenaran firman Allah itu dapat dinyatakan lewat sikap hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita. Puji Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, lewat kitab Yesaya pasal yang ke-43 dan 10, dikatakan bahwa kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Efesus pertama ayat yang keempat berkata, Rasul Paulus berkata di sana bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Yesaya berkata, sebelum aku tidak ada Allah, dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Matius pasal yang kelima ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah tujuan seorang saksi Kristus. Orang melihat terang kita yang bercahaya, mereka melihat perbuatan kita yang baik dan benar,
dan tujuannya jelas memuliakan Bapa yang di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus bagi kami semua orang-orang percaya. Untuk kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami tetap berdiri sebagai seorang saksinya Tuhan. Menyatakan kebenaran bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Pakai setiap kami menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami penuhi, kerjakan setiap panggilan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.